Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube saya Amira Sali, dan kali ini kita masih ngebahas seputar masalah promil ya. Dan kali ini saya akan melakukan tes massa subur atau ovulasi tes. Jadi di tes kali ini saya lakukan di hari keberapa ya? Di hari ke-13, karena sebelumnya itu 2 bulan yang lalu waktu pertama kali menggunakan tes ovulasi ini saya kan lakukan itu di hari ke berapa ya, kalau nggak salah hari ke-10 sampai ke puncak masa subur. Dan ternyata masa puncak ovulasi tertingginya itu ada di hari ke-14 ya. Jadi makanya kenapa saya kali ini hanya melakukan tes ovulasi itu ketika di hari haid ke-12, ke-13, dan ke-14 ini. Siapa tahu di ketiga hari itu kan benar-benar ada masa ovulasi yang tertinggi, karena kalau kita mau berpatokan dengan kalender masa subur itu yang ada di aplikasi yang saya download itu, kadang kan biasanya kurang akurat ya, makanya kita menggunakan ovulasi tes ini. Dan merek yang saya gunakan untuk ngetes masa subur ini itu dari OneMed ya, dan isi satu boxnya itu ada 5 biji, jadi ini bisa kita lakukan tes selama 5 hari ya. Dan di sini itu kalau harganya satu box ini sekitar kalau nggak salah 35 ribuan ya, atau berapa, karena harga yang dijual eceran juga itu merek yang lain pasti ada yang lebih murah ya, tapi saya dapatnya yang ada cuman yang dari OneMed ini. Di sini juga saya udah siapin wadah ya untuk menampung urin kita atau pipis kita ya. Dan sebelum kita memulai untuk melakukan tes ini itu, di sini saya akan perlihatkan ke teman-teman dulu ya keterangan yang ada di brosur dari ovulasi tes ini itu. Jadi di sini ada penjelasan ya kapan memulai tes ovulasi itu. Jadi di sini ada catatan dulu ya, kalau siklus menstruasinya tidak teratur ini bisa dikonsultasikan ke dokter dulu ya. Dan cara penggunaannya itu bisa dilihat di sini. Tampung air kencing pada wadah yang bersih dan kering. Pokoknya di sini ada 5 poin ya. Dan di sini itu petunjuk pemakaiannya ya. Di sini jangka siklus menstruasi itu mulai dari hari ke-21 dan ke-40. Cuman di sini saya kemarin itu saya lihat di kalender haid saya itu, jadwal haid saya itu sekitar 29 hari ya. Jadi di sini tes yang disarankan itu dilakukan pada hari ke-12 ya. Kemarin itu saya lakukan tes ya, tapi hasilnya masih belum terlalu jelas ya. Jadi di hari ke-13 ini kita akan lakukan tes lagi. Jadi seperti apa hasilnya ditungguin ya teman-teman. Dan di sini urinnya saya sudah tampung ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk mencelupkan strip of this-nya ini ke dalam urin saya. Bagaimana hasilnya, apakah hasilnya akan seperti harapan saya? Jadi di sini kita akan coba ya. Jadi di sini stripnya akan kita rendam selama 35 sampai 45 detik ya. Jadi di sini harus pas dengan garis maksimalnya ya. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Kalau untuk baca hasilnya di sini, apabila dia positif, bila timbul 2 garis merah pada kontrol band dan test band. Negatif bila hanya tampak 1 garis merah pada kontrol band atau garis merah tidak jelas pada test band. Dan invalid itu bila tidak ada garis merah pada kontrol band atau test band. Dan hasilnya ini setelah kita celupkan selama 35 sampai 45 detik itu 1 menit kemudian ya teman-teman. Dan ini udah, saya rasa udah cukup.
dan kita akan tunggu selama 1 menit untuk hasilnya ya. Kita pindahkan dulu air pipisnya di sini, kemudian kita tunggu selama 1 menit untuk hasil yang kita tunggu-tunggu ya. Dan setelah 1 menit ini tuh hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini itu garisnya ada 2 samar ya, yang satunya terang dan yang satunya lagi masih samar-samar ya. Jadi dari kemasan di stripnya itu di sini bisa kita lihat kalau untuk hasil yang positif itu ini ada tiga petunjuk ya. Jadi di sini yang positifnya, kalau untuk garis tes yang di bawahnya itu agak pudar, dan untuk kontrolnya yang di atas itu, kalau dari hasil tesnya saya itu merah, jadi ini mungkin positif ya, kemungkinan positif. Dan positif itu kan bisa dilihat dari sini kan, ada ada tiga petunjuknya. Ada yang pertama itu garis pertama, di garis tesnya pudar dan di garis kontrolnya terang banget ya, jelas. Dan di gambar kedua ini kedua-duanya pudar, dan di gambar ketiga ini untuk garis tesnya terang dan kontrolnya agak pudar. Dan kalau dia invalid itu bisa nggak ada sama sekali garisnya atau hanya satu aja, dan kalau negatif itu garisnya cuman yang muncul di garis kontrolnya aja. Jadi mungkin ini bisa jadi masa-masa ovulasinya saya itu di hari ini, besok, atau bisa jadi di hari ke-14 ya. Dan untuk masa ovulasi tertinggi itu nanti saya akan cek lagi untuk beberapa hari ke depan. Jadi seperti ini ya teman-teman cara penggunaan tes ovulasi ini. Jadi buat kalian yang akan melakukan program hamil atau sedang menjalankan program hamil, alat ini berfungsi untuk mengetahui kapan puncak masa suburnya kita. Semoga dari usaha-usaha yang kita lakukan ada hasilnya ya teman-teman. Jadi perjuangan kita nggak sia-sia. Oke, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di next video. Semoga apa yang saya sharing kali ini bisa bermanfaat buat sesama teman-teman pejuang garis 2 seperti saya. Assalamualaikum, sampai jumpa.